Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Febrina, NPM 1951020217. Saya dari kelas A Perbankan Syariah semester 2. Di sini saya akan membahas tentang izhar, idgham, iqlab, ikhfa, dan mat. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu izhar. Definisi izhar adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki, maka hukum bacaannya adalah jelas. Huruf halki yaitu ada 6, yaitu alif, ha, kho, ain, ghin, dan ha. Contoh bacaan izhar yaitu jannatin 'aliyah, ajrun ghairu mamnun, hasidin idza. Yang kedua yaitu idgham. Idgham adalah meleburkan bacaan nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf idgham. Huruf idgham ada 6. Ya, mim, nun, waw, lam, dan ro. Idgham dibagi menjadi 2, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Yang pertama yang kita bahas yaitu idgham bigunah. Apa arti idgham bigunah? Idgham bigunah yaitu memasukkan bacaan nun mati atau tanwin ke kata berikutnya disertai dengan dengung. Huruf idgham bigunah ada 4, yaitu ya, mim, waw, dan nun. Contoh bacaan idgham bigunah yaitu mayyakulu, ajali musamma, amilatun nasibah. Yang kedua yaitu idgham bila gunah. Idgham bila gunah adalah memasukkan bacaan nun mati atau tanwin ke kata berikutnya tanpa disertai dengan dengung. Huruf idgham bila gunah ada 2, yaitu lam dan ro. Contoh bacaan idgham bila gunah adalah khairul laka, ghafurur rahim. Tapi ada hal yang perlu kita ingat, yaitu jika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham dalam satu kata, maka itu harus dibaca jelas. Nah, di dalam Al-Quran hanya ada 4 kata yang mengandung arti tersebut, yaitu kinwanun, sinwanun, bunyanun, ad-dunya. Yang ketiga adalah iqlab. Apa itu iqlab? Iqlab adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya bunyi nun mati atau tanwin diganti dengan bunyi mim sukun. Huruf iqlab adalah ba. Contoh bacaan iqlab adalah mim ba'dihim amadam ba'ida. Keempat adalah ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa adalah menyamarkan nun sukun atau tanwin karena timbul suara dengung apabila bertemu dengan huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada 15, yaitu ta, sa, ja, da, za, za, sha, sha, so, do, to, zo, fa, ko, dan ka. Yang kelima adalah mat.
Mat yaitu memanjangkan suara ketika harokat tersebut bertemu dengan huruf mat. Huruf mat ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Mat terdiri dari 2 macam, yaitu mat tabi'i atau mat asli dan mat far'i. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mat tabi'i. Mat tabi'i memiliki arti biasa atau alami, yang berarti tidak kurang dan tidak lebih. Mat tabi'i dibaca sepanjang 2 harokat. Diberi nama dengan mat tabi'i karena berlaku sesuai dengan tabiat aslinya, sehingga disebut juga dengan mat asli. Hukum mat tabi'i berlaku ketika yang pertama, huruf hijaiyah dengan harokat di atas atau fathah bertemu dengan huruf alif. Yang kedua, huruf hijaiyah dengan harokat di bawah atau kasroh bertemu dengan huruf hijaiyah ya sukun. Yang ketiga, huruf hijaiyah dengan harokat di depan atau doma bertemu dengan huruf waw sukun. Maka huruf-huruf itu dibaca dengan panjang 2 harokat. Berikut contoh bacaan dari mat tabi'i. Al-mu'minina kazzabun ayyakhruju. Yang kedua, mat far'i. Apa itu mat far'i? Mat far'i yaitu semua selain mat tabi'i karena bersumber dari mat tabi'i maka disebut mat far'i. Panjang bacaan mat far'i 2 sampai 6 harokat. Mat far'i terdiri dari 14 macam. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil adalah bacaan mat tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Panjang bacaannya yaitu 6 harokat. Dalam Al-Quran, tanda dari mat wajib mutasil adalah garis melengkung, tebal, dan tanda ini mirip seperti gambar pedang yang letaknya berada di atas huruf mat tabi'i ataupun huruf terletak di antara huruf hijaiyah mat tabi'i dan huruf hijaiyah hamzah. Contoh bacaan dari mat wajib mutasil yaitu as-sufaha, adoat. Yang kedua yaitu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil terjadi ketika ada huruf mat tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah alif, tetapi tidak dalam satu kata. Kata jaiz berarti boleh dan munfasil berarti terpisah atau di luar kata. Cara membaca mad jaiz munfasil adalah boleh panjang 2, 4, atau 6 harokat. Contoh mad jaiz munfasil yaitu inna a'tainaka, inna anzalnahu. Yang ketiga yaitu mad arid lisukun. Mad arid lisukun yaitu setiap mad tabi'i bertemu dengan huruf dalam satu kalimat dan dibaca wakof atau berhenti. Panjangnya adalah 2, 4, atau 6 harokat. Apabila dibaca wasol atau lanjut, maka hukumnya kembali seperti mad tabi'i 2 harokat. Contoh bacaan mad arid lisukun yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang keempat yaitu mad badal. Mad badal yaitu apabila ada hamzah bertemu dengan mad. Mad badal terjadi apabila 2 buah huruf hamzah dan huruf hamzah yang pertama berharokat, sedangkan huruf hamzah yang kedua disukun atau mati.
maka hamzah yang kedua diganti dengan alif, waw, atau ya. Panjang bacaannya yaitu 2 harokat. Contoh bacaannya yaitu lahum aminu walladzina utul ilma. Yang kelima yaitu mat iwat. Mat iwat yaitu mat yang terjadi apabila pada akhir kalimat terdapat huruf yang berharokat fathah, tanwin, dan dibaca waqaf. Panjang bacaannya yaitu 2 harokat. Contoh bacaannya dobha, qodha, subha. Yang keenam yaitu mad lazim mutsakal kilmi atau disebut dengan mad lazim muhawwal. Terjadi apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata. Panjang bacaannya 6 harokat. Contoh bacaan dari mad ini yaitu waladolin, atuhajunana. Yang ketujuh yaitu mad lazim mukhaffaf kilmi, yaitu apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bersukun dalam satu kata. Cara membacanya dengan 6 harokat. Contoh mad ini yaitu hanya terdapat di 2 tempat saja, yaitu Quran Surah Yunus ayat 51 dan 91, yaitu al-ana. Yang kedelapan yaitu mad harfi musbah. Mad ini bisa terjadi di awal permulaan surah di dalam Al-Quran. Huruf mad ini ada 8, yaitu nun, waw, shad, ain, sin, lam, ka, dan mim. Contoh dari mad ini yaitu shad, alif, lam, ro, nun. Mad ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu mad harfi musbah mutsakal, yaitu apabila hurufnya diidghamkan, jadi bacaannya diberatkan sebab ada tasydid. Contohnya alif, lam, mim. Yang kedua yaitu mad lazim harfi musbah mukhaffaf, yaitu kebalikan dari mad lazim harfi musbah mutsakal. Cara membacanya adalah ringan sebab tidak ada tasydid. Contohnya kaf, ha, ya, shad. Yang kesembilan yaitu mad lazim harfi mukhaffaf. Mad ini terjadi hanya pada awal surat di dalam Al-Quran. Huruf mad ada 5, yaitu ha, ya, to, ha, dan ro. Panjang bacaannya yaitu 2 harokat. Contohnya hamim, yasin, toha. Yang ke-10 mad lain atau mad lin. Mad ini terjadi apabila dalam satu lafaz terdapat huruf berharokat fathah. Kemudian terdapat huruf lain yang juga berharokat dan dibaca waqaf. Apabila dibaca wasol, tidak dibaca panjang, maka panjang bacaannya 2-6 harokat. Contoh dari mad lain yaitu
wa rabbul maghribain rabb hadzal bait. Yang ke-11 yaitu mad silah kasirah, yaitu pemanjangan suara pada huruf ha domir dalam satu kata, di mana sebelum ha domir adalah huruf hidup dan diikuti huruf hamzah sesudah ha domir tersebut. Tidak disebabkan oleh huruf mat, tetapi karena diapit oleh huruf hidup dengan tujuan agar membacanya menjadi mudah. Panjang bacaannya yaitu 2 harokat. Contoh bacaan dari mad silah kasirah yaitu la ta'khudhuhu sinatu wala ya'uduhu hibzuhuma. Yang ke-12 yaitu mad silah toliwah, yaitu mad yang terjadi apabila ha domir bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat, dan huruf sebelum ha domir tersebut juga harus berharokat. Panjang bacaannya juga 2-5 harokat. Contoh bacaan dari mad ini yaitu yasfa'u indahu illa bisay'im min ilmihi. Yang ke-13 yaitu mad farqi atau mad farq, yaitu salah satu hukum mad yang terjadi dari pertemuan mad badal dan huruf yang bertasydid. Dinamakan mad farqi karena untuk membedakan bahwa hamzah yang digunakan untuk bertanya apakah, atau bisa disebut dengan nama mad istifham, yaitu pertanyaan. Panjang bacaannya yaitu 6 harokat. Contoh bacaan mad farqi yaitu Zakaraini Allahu. Yang ke-14 atau yang terakhir yaitu mad tamkin. Mad tamkin yaitu mad yang terdapat pada huruf yang berganda, di mana ia yang pertama bersimbol sukun atau mati. Syaratnya adalah apabila ia tidak diikuti lagi dengan huruf hidup yang dinamakan atau diakhiri dengan bacaan. Karena kasus demikian berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjang mad tamkin yaitu 2 harokat. Contoh dari mad tamkin yaitu an-nabiyyin, illiyin, wal ummiyin. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.